Bang Jai, selamat siang Bang Jai. Siap, selamat siang Bang. Bang, menarik nih Bang, terkait tersangkanya Nikita Mirjani yang dilaporkan Reja Gladys Bang. Kan di situ ada berita bahwa Nikita Mirjani sempat ingin review produknya Bang. Artinya itu ada apa pelarangan atau apalah duganya Bang. Ketika itu skincare dugaannya ada tindakan pidana Bang, apakah itu nantinya akan kena juga Bang? Ya, sejak semula saya pernah mengatakan bahwa eh, posisi tersangka yang diarahkan buat kita Berjani itu patut dievaluasi, patut dikaji ya. Karena bagaimanapun terkait pemerasan ya, dengan ancaman ya, kalau tidak salah itu tidak secara spesifik bahwasanya pemerasan dan ancaman itu tidak dilakukan dengan memang sengaja dan secara langsung, tapi melainkan ada sebab akibat gitu, kronologi cerita yang perlu ditelusuri, termasuk adalah review skincare itu sendiri dan sebagainya. Bahkan saya katakan gitu loh, patut dicurigai, patut diduga ya terkait pemilik skincare ini harap diperiksa, begitu juga produknya ya. Produknya juga diperiksa karena tidak menutup kemungkinan gitu loh bahwa produknya itu juga bukan produk yang resmi ya, ataupun produk yang dianggap menyalahi aturan BPOM gitu loh. Dan itu harus direview gitu, harus ulas gitu loh. Ya, jadi pentersangkaan atas Nikita Mirjani ini perlu dikaji ulang ya. Tapi bagaimanapun kita hormat, kita apresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, karena bagaimanapun di sanalah muaranya ya. Sah-sah aja ya kalau memang permulaan, bukti permulaan itu ada, ditetapkan sebagai tersangka. Tapi gitu loh, saya belum yakin gitu kalau Nikita Mirjani ini ke depan akan benar-benar jadi tersangka, bahkan pun istilahnya dipenjarakan. Karena di negara kita dilarang Bang ya ketika produk kesehatan apalagi farmasi beredar ketika tidak ada BPOM ya Bang, ketika itu melanggar undang-undang Bang. Oh jelas. Dan apabila terjadi jelas melanggar undang-undang, merugikan masyarakat, merugikan konsumen, bisa itu dikenakan pasar berlapis. Ya enggak, karena bagaimanapun ini digunakan bukan hanya satu dua orang, ribuan orang produk ini. Artinya produk itu kalau tidak berizin ataupun produk itu isinya menyalahi atau tidak sesuai ataupun membahayakan masyarakat, membahayakan konsumen, itu hukumannya jauh lebih berat. Oh, artinya 15 tahun juga tuh hukumannya Bang, pasal Ya, 196 kalau nggak salah. betul. Karena itu bagaimanapun eh, saya justru menekankan agar pihak kepolisian, agar pihak penyidik menyidiki pemilik produk ini dan produknya, ya skincare ini seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun ini memiliki keterkaitan dengan apa namanya penersangkaan terhadap Nikita Mirjani. Kita menjadi juga disangkakan pasal PKPU Bang ya, maksudnya eh, pasal berlapis juga dari pemerasan, terus dia ada pasal tersebut gimana Bang? Nah, itu juga kan yang menjadi lucu gitu. Ya enggak, tapi bagaimanapun ya, biarkanlah proses berjalan. Tapi kalau terkait PKPU itu sepertinya perlu pendalaman atau perlu lebih mendalam untuk dievaluasi dan dikaji seperti itu. Artinya nih kita menjadi ini bisa ditahan dong Bang. Menurut Abang gimana Bang? Ketika nantinya kan 2 kali ibaratnya dia tidak hadir lah dipanggil undangan kepolisian Bang. Artinya ketika nanti dia dipanggil hadir dia akan ditahan dengan pasal hukuman 20 tahun penjara itu Bang. Ya, makanya saya bilang hukuman yang tertinggi itu kan terkait PKPU. Ya enggak? Terkait apa? Pencucian uang ya, dan terkait pemerasannya itu kan di bawah 5 tahun. Jadi polisi tidak serta merta menerapkan tindak pidana pencucian uang itu yang ancamannya 15 tahun terus penjara. Pasti yang dikedepankan adalah tindak pidana pemerasannya dulu. Jadi tidak bisa ditangkap gitu loh. Awalnya kan di sana gitu loh. Nah dari nanti kalau pengembangannya ditemukan, nah baru saya yakin belum ditemukan terkait
Undang-undang pemerasan itu. undang-undang Pencucian uang itu ya. pencucian uangnya itu ya. Jadi lebih fokus pada pemerasannya. Jadi tidak bisa kalau dilakukan penangkapan secara langsung seperti itu. Jadi harus salah satu dulu gitu loh. Karena itu adalah pengembangan dari dugaan pidana awal seperti pemerasan. Seperti itu, Bang. Artinya belum bisa ditahan kali ini kita menjadi, menurut Abang? Jelas belum bisa ditahan gitu loh, seperti itu. Kecuali dugaan lain mangkir, dipanggil beberapa kali tidak datang, nah itu baru dilakukan upaya paksa gitu, upaya penjemputan, tapi bukan upaya penangkapan seperti itu. Kalau memang dugaan awal dia terkait tindak pidana pencucian uang ya TPPU, nah itu bisa langsung ditahan. Ini kan bukan ya, pidana awalnya adalah pemerasan. Jadi TPPU itu nanti pengembangannya seperti apa, karena itu belum bisa dibuktikan secara langsung. Seperti itu, betul. Jadi salah, 15 tahun langsung tangkap, tidak ya, karena adalah dugaan pidana awal adalah terkait pemerasan seperti itu. Harapan Abang gimana Bang ke depannya? Ya, harapan saya kepada masyarakat hendaknya mencermati dengan bijak apapun itu ya. Yuk kita kawal dan kita terus dorong ya, agar pihak kepolisian untuk benar-benar menelusuri dan mengkaji terkait kasus skincare ini, bukan hanya pada diduga tersangka Nikita Mirzani, tapi juga pada si pelapor, karena dia ini pemilik skincare ya. Kita harapkan ini menjadi konsen juga bagi pihak kepolisian. Karena adanya PPU itu mungkin karena ada pentransferan uang kali Bang? Ya, pasti ada keterkaitan. Bisa saja pemerasannya tidak ditemukan. Awalnya transaksi apa, negosiasi apa gitu loh kan. Seperti itu gitu. Oke, siap. Makasih banyak Bang.